Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga dari bakteriologi 3 yang berjudulkan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada saluran orogenital. Jadi ini adalah materi kedua dari materi UAS. Kalau yang kemarin pada sistem saraf, nah yang untuk materi kedua adalah pada saluran urogenital. Nah, perlu diketahui lebih lanjut ya, jadi untuk daftar hadir bisa isi di atau bisa dilihat di e-learning Polanka. Kemudian kalian juga wajib untuk menonton video ini karena penjabarannya akan saya jabarkan ya, akan saya jelaskan di video kali ini, tapi mohon maaf karena tadi sudah saya coba untuk mengedit ya, tetapi masih saja ada yang pecah untuk tulisannya, kemudian gambarnya juga tidak jelas. Nah, mungkin nanti bisa saya kirimkan saja untuk PPT-nya ke grup ya, atau ke email kelas. Nah, kemudian untuk pembelajaran daring pada hari ini bisa saya buka pada melalui FGD ya, atau forum group discussion. Jadi segala apapun yang ingin kalian tanyakan tentang materi ataupun tugas bisa ditanyakan di grup WA atau di email ya. Nah, untuk tugas hari ini lebih kepada tugas kelompok, jadi nanti biar PJ-nya saja yang membagikan kelompoknya, jadi ada 3 kelompok ya. Nah, untuk tugas individunya nanti akan saya kasihkan hari Kamis ya. Jadi nanti untuk hari Kamis tanggal 7 Mei itu pertemuan yang keempat. Jadi minggu ini kita 2 kali pertemuan, hari ini dan hari Kamis. Baik, kita lanjut saja ke materi pada hari ini. Jadi lebih kepada saluran urogenital ya. Tadi lebih membahas kepada infeksi di saluran kemih atau yang dikenal dengan ISK, infeksi saluran kemih, di mana bakteri di sini akan menginfeksi pada bagian saluran kemih kita. Nah, sebenarnya tidak hanya pada saluran kemih, tetapi juga bisa pada ginjal ya. Jadi itu biasanya lebih dikenal dengan ISK atas. Jadi ada ISK atas, ada ISK bawah. Ada infeksi saluran kemih bagian atas, ada juga infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, sebenarnya memang di saluran kemih itu memang banyak sekali terdapat berbagai cairan ya, garam ataupun produk buangan atau hasil ekskresi. Nah, biasanya memang urin itu ya dia tidak mengandung bakteri, tetapi ketika bakteri itu menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak di dalam urin, maka terjadilah ISK tadi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah penampakan dari saluran urogenital ya. Jadi ada kantong kemih, ada uretra, ureter, sampai ginjal. Nah, untuk infeksi saluran kemih itu sendiri merupakan keadaan ditemukannya mikroorganisme di dalam urin dalam jumlah tertentu. Jadi sebenarnya prevalensinya di sini lebih banyak memang menyerang kepada wanita ya. Dan memang untuk saluran kemih di sini merupakan tempat yang paling umum bagi E. coli pada umumnya. Nah, untuk dalam keadaan normal biasanya urin yang mengandung kuman ya atau bakteri ini umumnya memang sekitar 100 bakteri per miliurin. Nah, ketika pasien itu didiagnosis ISK tadi apabila urinnya tadi mengandung lebih dari 100.000 bakteri per mili urin. Nah, jadi dikatakan ISK itu ketika dia melebihi dari batas normalnya. Nah, jadi untuk di saluran kemih itu sendiri memang ada pada umumnya memang ada bakteri, tetapi hanya segelintir sekian berapa mili, tetapi dikatakan ISK itu apabila melebihi dari 100.000 bakteri per milinya. Nah, kemudian ini
tadi ya, walaupun terdiri dari berbagai cairan, garam, dan produk buangan atau hasil ekskresi, biasanya memang urin itu tidak mengandung bakteri. Nah, namun apabila bakteri menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak dalam urin, maka terjadilah ISK tadi. Nah, di sini ada saluran uretra ya. Jadi uretra di sini lebih kepada saluran yang menghubungkan kandung kemihnya ke lingkungan luar tubuh. Jadi dia berfungsi sebagai saluran pembuang ya, baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Nah, di sini ada yang kita bahas adalah UPEC ya, atau Uropathogenix E. coli. Jadi ini adalah agen penyebab sebagian besar infeksi saluran kemih. Jadi termasuk penyakit sistitis, kemudian pyelonefritis, dan komplikasi infeksi lainnya yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada individu sehat atau orang sehat serta pada pasien transplantasi ginjal. Jadi sistitis di sini merupakan penyakit ya. Jadi penyakit atau infeksi saluran kemih yang lebih banyak memang menyerang pada wanita. Kenapa lebih banyak menyerang kepada wanita? Karena bagian uretra pada wanita, jadi pada muaranya itu dia lebih dekat dengan daerah anal atau vagina ya. Jadi pada wanita muara uretranya dan vagina itu dekat dengan daerah anal, makanya dikatakan prevalensinya memang lebih banyak didominasi pada wanita karena memang uretranya adalah kalau dilihat dari strukturnya memang lebih pendek ya, makanya si bakteri tadi akan lebih cepat untuk masuk. Nah, kalau yang pyelonefritis di sini lebih kepada radang pelvis ginjal ya. Jadi memang penyebab penyakit ini adalah bakteri yang memang berasal dari kantung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Jadi pada umumnya bakterinya memang sudah ada di kantung kemih, tapi dia akan menjalar ke atas, ke bagian pelvis ginjal. Nah, itu adalah pyelonefritis. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Dimana, nah ini adalah gambar E. coli ya. Jadi strain uropatogen pada E. coli dia mempunyai faktor adherens ya, atau biasa dikenal dengan istilahnya Fimri atau Fili. Jadi dia punya perlekatan khusus untuk melekat pada bagian sel-sel uroepitelialnya. Jadi Fimbria atau Fili ini yang memediasi perlekatan si E. coli tadi. Nah, oleh karena itu, pasien yang dengan saluran urogenital yang mengandung E. coli yang bermuatan si Fimbrinya tadi, maka akan lebih beresiko terkena ISK daripada populasi pada umumnya. Nah, kemudian lanjut ke bagian prevalensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa prevalensinya memang sangat bervariasi berdasarkan umur, jenis kelamin ya. Nah, di mana infeksi saluran kemih di sini memang lebih sering terjadi pada wanita ya, atau perempuan. Jadi perempuan itu lebih sering menderita ISK dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena faktor predisposisi seperti struktur anatomi dari saluran kemih perempuan. Dia strukturnya lebih pendek ya. Kemudian bisa juga karena riwayat kehamilan. Kalau riwayat kehamilan di sini lebih kepada wanita hamil memang sering pipis ya, lebih sering pipis karena
ya tadi dia mengeluarkan urin lebih banyak daripada biasanya. Kemudian wanita yang menopause ataupun aktivitas seksual dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk prevalensinya kenapa dikatakan lebih banyak perempuan atau wanita, karena tadi dilihat dari struktur uretra pada wanitanya tadi. Memang pada umumnya perbedaan anatomi dari pria dan wanita di antara keduanya tuh untuk struktur uretranya berbeda ya. Jadi uretra perempuan itu lebih pendek, kemudian juga dekat dengan anus, sehingga mempermudah bakteri untuk naik ke saluran kemih ya. Kalau untuk prevalensi yang kehamilan itu biasanya lebih karena dikaitkan dengan kejadian bakteriuria asimptomatis ya. Jadi sekitar 4% sampai 7%. Dan kemudian pielonefritis sekitar 0,5% sampai 2%. Kemudian bisa juga karena menopause. Jadi sekresi estrogen di sini berfungsi sebagai pencegah kolonisasi vaginal dari Enterobacteriaceae tadi, sehingga mengalami reduksi signifikan. Kemudian ada juga aktivitas seksual ya, dan sepertinya berkaitan dengan berkembangnya ISK pada wanita. Memang lebih dari 80%-nya untuk prevalensinya, kenapa dikatakan lebih banyak wanita menderita ISK itu karena struktur dari anatomi pada uretra perempuan tadi. Jadi mereka untuk uretra pada perempuan itu memang lebih pendek dibandingkan laki-laki. Lanjut ke, nah ini adalah sistem saluran kemih ya, jadi terdiri atas ginjal ya, ada ureter, ada bladder itu kantung kemih, kemudian ada uretra ya. Jadi sistem reproduksi wanita itu adalah ovarium ya, ovarium, kemudian oviduct ya, utero, cervix, vagina, dan alat genital bagian eksternalnya yang pada pria biasanya terdiri dari testis ya, kelenjar prostat, dan penis. Nah, di sini saluran kemih terdiri dari kantung kemih, uretra, ureter, dan ginjal, di mana urin biasanya merupakan cairan steril, tetapi ketika terkontaminasi dan mengandung bakteri maka dikatakan terinfeksi. Jadi ketika infeksi itu terjadi berulang-ulang maka dikatakanlah dia ISK. Nah, secara umum ISK diklasifikasikan sebagai infeksi yang melibatkan saluran kemih bagian atas dan bawah. Jadi ada ISK bawah, ada ISK atas.